di sini secara free ya untuk sekarang. Oke, di sini kita langsung aja enaknya untuk melihat ya bagaimana kondisi dari Bitcoin. Sebelumnya kita udah bareng-bareng ya menargetkan kenaikan Bitcoin kemarin itu bisa sampai 106 bahkan sampai 107, dan kemarin untuk penurunan kita udah targetin di 104 ya, 104, dan ternyata bablas cuy ya, tembus di 109. 900. Ya, ini cukup mengkhawatirkan karena ya weekly-nya kemarin kan udah gua kasih warning ya ke teman-teman semua untuk analisa untuk weekly Bitcoin. Tapi terlepas dari itu kita akan coba ya untuk melihat price action dari Bitcoin gitu teman, di time frame 1 hari ya. Oke. Jadi yang gue lihat memang Bitcoin itu sepertinya masih akan bertahan ya temennya, masih akan bertahan di antara sekitar 9 berapa nih, 98 99 itu temennya. Cuma memang ini kalau menurut gue area Bitcoin ini area krusial. Karena apa kok krusial bang? Ya ini adalah area batas apa namanya, batas demand ya temen, yang bisa dibilang. Jadi ini akan berakibat fatal banget ketika bisa ditembus. Oke. Jadi area kuning ini area yang cukup krusial, karena kalau sampai ini Bitcoin bisa tembus area kuning, buset, gue nggak bisa bayangin itu rontoknya kayak gimana untuk altcoin ya. Nah ini juga hal yang sama yang terjadi kemarin ya, di sebelumnya yang kita lihat yang di area kuning sama juga nih, di area kuning. Nah posisi kita itu sekarang ada kayak gini teman ya. Jadi bisa gue bilang juga ini agak ketar-ketir gimana gitu ya untuk Bitcoin sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa bertahan lah ya, mudah-mudahan bisa bertahan. Sebentar teman, ngantuk banget kok ya kalau siang gini. Gue tadi tuh sebenarnya mau live gitu ya, cuma ya gitulah temen ya. Ya jadi gue berharapnya di sini dia itu bertahan ya teman. Gue berharapnya di area saat ini tuh dia bertahan, karena kalau ini sampai jebol, wih gila, potensi itu ngeri cuy. Ini Bitcoin bisa aja dia kebanting sampai ya mungkin 92 bahkan sampai di berapa ini? 89 ya, 89. Gila, ngeri ngeri cuy. Ini kalau kejebol. Nah kalau untuk demandnya gimana bang untuk sekarang nih, perlu left per gua left ya, untuk volume transaksi dari Bitcoin ini agak berat untuk naik ya teman, agak berat untuk naik karena lebih dominan yang ngejual gitu loh ya, lebih dominan ngejual, dan secara presentasi ini volume transaksinya turun gitu teman. Tapi berdasarkan stok RSI atau ini RSI ya, RSI sih sebenarnya kayaknya sepertinya ini akan ada penurunan ya, 1 kali lagi baru dia akan up tinggi teman. MACD-nya coba nih. Kalau dari MACD sebenarnya ini confirm up loh teman ya. Cuma memang dalam apa prosesnya, sepertinya dia akan ada koreksi dulu gitu sebelum dia akan up lebih tinggi lagi. Ya, kalau kita cek MACD-nya ini sebenarnya kan tinggal tunggu gini nih. Confirm, demand-nya banyak, gini loncat Bitcoin. Loncat. Bisa aja dia ke 111 atau 110. Nah itu ya. Tapi kalau untuk MACD untuk stok RSI, jadi ini agak rawan-rawan gimana gitu ya. Sepertinya sih ini kalau misalkan memang demandnya masih tetap kayak gini ya, kalau menurut gua ya. Kalau demandnya masih tetap kayak gini, ini berpotensi bau-bau hawa koreksi lagi kayaknya ya. Karena ini udah dead cross men. Ini udah dead cross, jadi gue pikir kayaknya sih akan ada bantingan 1 kali lagi ya, yang mungkin agak sedikit bikin frustasi.
baru dia akan digecot gini. Nah, gue lihat seperti itu. Kalian bisa fokus yang tanda kuning yang gue kasih unjuk ke teman-teman semua. Jadi tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Makanya kalau lu lihat sekarang Bitcoin apa namanya? Berat banget ya. Bitcoin berat banget untuk naik. Dan kalau untuk 4 jamnya gimana bang untuk Bitcoin? Ya kita kasih kesimpulan dulu ya. Untuk time frame 1 hari, yang gue lihat ini Bitcoin masih bertahan ya. Jadi dia itu belum bisa lepas dari konsolidasi di 99 sampai di rata-ratanya aja ya di 104. Jadi dia belum bisa lepas dari konsolidasi di area situ. Jadi marketnya gimana sih bang? Maksudnya kayak gini nih. Jadi dia masih gini teman. Ya jadi masih gitu. Ada kemungkinan sih dia ngebuat base ya untuk dia loncat ya. Karena apa? Karena dari segi MACD ini masih berpotensi untuk Bitcoin itu loncat sebenarnya. Terus kalau untuk stok RSI memang ini ada chance ke bawah ya, atau dalam kurun waktu 4 jam akan ada suatu penurunan, tapi menurut gue sih bukan penurunan yang tinggi banget ya, kecuali tadi ya level supportnya dijebol. Kalau dijebol wassalam udah. Supportnya di mana tadi bang? Di sini nih. Sebentar. Nah di area kuning itu ya, yang gue kasih tanda kuning ini adalah supportnya. Jadi gue pikir kalaupun memang ada tekanan, gue yakin ini Bitcoin akan tertahan masih ya, start di 98 ke atas lah. Masih tertahan sih, karena gue lihat di sini ada beberapa shadow yang memungkinkan bisa menahan market Bitcoin ketika crash ya. Jadi ini area krusial, ini bisa menjadi area titik recovery atau titik bullish, dan ini juga bisa menjadi titik konfirmasi penurunan lebih lanjut. Oke, jadi itu yang membuat gua bilang bahwa ini adalah sebenarnya area krusial. Nah, kalau kita melihat ya dari pergerakan Bitcoin di time frame 1 hari ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebelum Bitcoin ini melakukan suatu kenaikan, memang di sini kayak ada base ya. Nah di sini yang gue kasih tanda biru. Nih sebentar nih, ngantuk banget gue anjir. Nah nih, kalian bisa fokus ya ke tanda biru. Nah kenapa gue kasih tanda seperti ini? Jadi gue berharapnya memang di sini tuh adalah area supportnya ya. Jadi artinya kalau misalkan kita pembelian di sini, paling nggak akan ada suatu kenaikan lagi gitu teman. Nah yang kalau gue lihat ini Bitcoin kan udah naik lumayan ya sejak Januari. Kita anggap 2025 itu yang mana? September. Nah sejak sini di Januari ya, ini Januari turun Bitcoin bahkan sampai nyentuh berapa nih? 74 ya, 74, dan dia naik lagi. Naik parah nih teman ya, dan dia saat ini turun ya. Jadi masih ada chance sebenarnya untuk ini ya, dia naik ya Bitcoin sebenarnya masih ada chance untuk naik teman. Cuma dari beberapa indikator yang gue pakai, memang untuk short term sepertinya akan ada koreksi. Coba deh kita akan coba ukur di time frame yang lebih kecil ya, jadi agar lebih konkret. Ngantuk banget anjir. Oh ya teman-teman, ini dari Mas siapa nih? Chandra Tasti Doge bang katanya. Oke. Yang hadir komen-komen dong. Jangan lupa untuk tap-tap like-nya ya, yang hadir. Ya ngeri banget sih. Volumenya kecil banget di time frame 4 jam nih. Artinya kalau misalkan memang ini di time frame 4 jam ya teman,
sepertinya dia ada chance untuk turun ya teman. Ya tapi turunnya ini sebatas konsolidasi ya cuy, bukan suatu turun down banget, itu enggak, karena gue belum lihat katalisnya itu. Tapi yang pasti ini akan ada apa namanya, konsolidasi. Cuma memang semalam itu gue baca ya, semalam gue baca itu katanya dari Menteri Keuangan sepertinya dalam waktu dekat itu akan ada mengenai pembahasan tarif dagang. Nah ini cukup cukup menjadi perhatian kita semua ya, karena tarif dagang ini kalau memang misalkan positif untuk market global, otomatis kripto juga positif. Tapi kalau sebaliknya, kripto justru malah hancur gitu teman. Ya, jadi harap hati-hati juga sih dalam beberapa hari ini. Ya, yang gue lihat sih memang ini akan konsolidasi ya teman ya. Bitcoin itu akan masih terkonsolidasi dari titik terendahnya yang gue lihat sekarang saat ini di 99.200 sampai resisten terakhirnya dia itu ada di 107 ya. Gue berharapnya di sini ada pijakan dan dia akan up ya, paling nggak dia bisa up di 104 aja kan lumayan gitu teman. Bang, sebutkan 3 koin bagus untuk all in bang. Kalau untuk all in ya, gue lebih rekomen lu all in blue chip deh. Ya, ini maksudnya koin bagus yang low cap ya. Low cap tuh sebagus apapun koinnya, tetap dia ujiannya itu persaingan teknologi ya, persaingan dengan koin-koin lainnya ya. Ya. Kalau gue pribadi, kalau misalkan untuk titik aman, all in ke Bitcoin, tapi jangan sekarang ya cuy. Karena kalau sekarang tuh tepatnya harga Bitcoin itu udah di atas ya. Mungkin kalau misalkan memang nanti bisa buat new ATH di 140, 150 itu. Jadi saran gue sih, kalau lu mau memang buy Bitcoin tujuannya untuk investment, itu buy di 2027 aja. Itu kalau menurut gua. Lama bang nunggunya. Ya lu pengen jadi sangkuter atau pengen investment lama tapi nggak jadi sangkuter kan, itu kan pilihan ya cuy, itu kan pilihan. Tapi kalau menurut gua kuartal 3 2027 itu udah waktu yang tepat sih buat kita udah mulai koleksi Bitcoin, itu kalau menurut gua. Dari kemarin gua udah kasih tahu ke teman-teman semua ya bahwa jangan sampai di 2025 ini menjadi pelajaran kita semua bahwa portofolio jangan sampai banyakkan di meme atau di project-project baru. Ya, jadi nanti di 2026 sampai 2029 harapan gue untuk teman-teman semua, khususnya para subscriber gue, portofolio lu harus 80% itu Bitcoin, 20% terserah lu mau scalping, lu mau ikut pre-sell, lu mau meme, lu mau DEX yang ngejar ini pam-paman, bodo amat terserah ya. Tapi gue ingetin 80% harus Bitcoin. Karena kita bukan bicara masalah wah harga Bitcoin mahal bang, kalau gue punya modal cuma 5 juta 10 juta gue cuma dapat berapa. Gini loh cuy, kalau lu berpikir seperti itu, apakah salah bang? Ya nggak salah, bener. Ya memang bener, lu Bitcoin harga berapa sekarang, lu beli 5-10 juta emang berasa kan? Nggak berasa. Tapi paling enggak dengan lu membeli Bitcoin, value aset lu tuh aman. Meskipun juga Bitcoin juga gila fluktuasinya, tapi paling enggak aman. Dan itu terus naik ya. Dan kalau lu pengen tahu hasilnya, tunggu sebelum siklus itu tiba. Misalkan kayak kemarin siklus halving di 2024. Nah, Maret kan udah kelihatan tuh naiknya gila-gilaan ya. Bahkan XRP, SLM tuh naik 4 kali lipat, 400%. Nah, itu waktunya lu TP. Itu waktunya lu TP. Ya. Bitcoin juga. Ya, Bitcoin tuh agak inian ya temen ya. Buat kelas aja bang, kita cuan sama-sama katanya. Gue ada planning sih buat, bukan kelas yang wah banget enggak, tapi buat belajar aja sih, buat belajar aja. Tapi memang ada berbayar ya cuy ya, berbayar. Jadi gue nanti mau bikin grup
kecil-kecilan aja dulu. Gue pengen kecil-kecilan, gue pengen lihat, yang penting apa ya, kita bisa fokus aja, kita bisa fokus belajar, analisa market, dan proyek-proyek kripto apa yang sekiranya bisa kita pantau lebih dalam gitu teman. Itu yang gue fokusin sebenarnya. Oke. Dan terlepas dari itu, kita akan coba ya, kita akan coba cek Bitcoin. Nanti masalah itu nanti kita bahas di grup tele aja lah ya. Gue juga jarang banget nih aktif di grup tele ya, sorry banget. Tapi tetap gue pantau kok ya, grup tele itu pasti gue pantau. Kalau ada info-info penting pasti gue share. Oke. Oke teman ya, ini Bitcoin gimana bang? Bitcoin bang, ini masih konsolidasi men, tetap masih konsolidasi. Maksudnya gimana bang? Ya konsolidasi, dia nanti gini loh, apa namanya? Ini Bitcoin masih akan naik turun. Kalaupun ini kan dia gini ya, kayak gergaji gitu kan, kayak gergaji gitu ya. Gue gak akan pakai bahasa sulit buat lu apa namanya bisa mahamin apa yang gue maksud. Karena gue pikir kayak bahasa formal itu nggak terlalu penting bagi gue. Yang penting lu paham arah pergerakan marketnya itu seperti apa. Karena di dunia trading bagi gue, kita itu yang penting kapan kita open posisi yang tepat dan kapan kita sell di waktu yang tepat. Itu yang paling penting. Nggak penting menurut gue ascending triangle bang ya, head and shoulders, cup and abah. Yang penting kita tahu maksudnya apa ini. Itu yang paling penting. Itu kalau menurut gue ya. Oke. Oke. Jadi ini yang menurut gue di sini kan, gue tadi udah iniin ya, kayak gergaji kayak gini. Nah, ini gue pikir ini akan konsolidasi men. Jadi ini kalaupun memang nanti Bitcoin untuk short term akan ada kenaikan ya, ini akan ngebidik level 103.900 sampai 104. Jadi dia naiknya tuh masih gini-gini loh cuy, kayak gergaji itu gimana sih ya, bukan goyang inul, gergaji anjing. Ya jadi seperti itu. Nah mungkin kita akan coba untuk melihat ya indikator-indikator yang memungkinkan bagaimana sih pergerakan dari Bitcoin. Oke, kalau kita cek di time frame 4 jam, ini Bitcoin akan ada kenaikan men. Nah, tapi ini bukan suatu kenaikan yang tinggi ya. Ini bukan suatu kenaikan tinggi. Nah, kita akan cek satu persatu indikator yang kita pakai ya. Seperti biasa, kita akan mulai dari volume dulu. Ini sorry agak lama ya untuk Bitcoin karena ini juga krusial juga ya, krusial juga kalau menurut gue sih. Jadi yang gue lihat ya mengenai untuk volume, lu bisa lihat sendiri ya. Volume Bitcoin sekarang memang di time frame 4 jam ini sudah mulai ada pembelian, tapi dengan skala persentase yang sangat kecil. Artinya apa? Kalau kita expect untuk Bitcoin untuk short term akan ada suatu kenaikan, ini mustahil ya, kecuali ada whale gila tiba-tiba masuk nih gelontorin duit ya ke market Bitcoin, itu beda cerita. Atau enggak ada sentimen nih, sentimen eksternal yang memungkinkan untuk Bitcoin ke push harganya, itu beda cerita ya kan. Tapi kalau secara teknikal, kalau untuk sekarang gue pikir ini ada chance naik tapi nggak besar ya. Makanya tadi gue bilang kenaikan dalam time frame 1 hari ini hanyalah konsolidasi. Artinya ada kenaikan chance kecil di time frame 4 jam, mungkin di 103.900 sampai 104. Itu target kita berikutnya. Oke. Dan kita akan coba cek untuk stok RSI seperti apa kondisinya bang, stok RSI-nya bang. Tadi gue bilang apa? Short term Bitcoin akan ada kenaikan, tapi di time frame 1 hari itu jatuhnya hanyalah konsolidasi. Ya, nggak perlu gue ulangi lagi kan. Nah, lu bisa perhatikan kenapa gue bilang begitu nih. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Lu bisa perhatikan nih ya, stok RSI memungkinkan posisinya udah oversold ya di time frame 4 jam nih ya. Artinya titik jual udah terlalu tinggi ya, udah over ya. Berarti apa? Ya berarti kita tinggal tunggu goyang ke atas dong. Nah gini, tapi bukan berarti ini naik pump langsung new ATH, enggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi ini akan ada suatu kenaikan untuk short term ya. Makanya kalau lu lihat sekarang Bitcoin di 101, 102, itu kita targetin di 103, 103.500 atau enggak di 103.900 sampai 104 lah. Pokoknya 103, 104 itulah kita bidik target kenaikannya di situ. Karena dia baru confirm konsolidasi, cuy. Ya jadi itu.
Oke, jadi gue pikir ini untuk short term ya, untuk short term ini Bitcoin akan ada suatu kenaikan dan kemungkinan kenaikannya di mana, Bang? Ya, masa gue ngomongin lagi sih, cuy. Ya kan, gue kasih tanda aja deh ya. Gue kasih aja tanda. Nah, kita ambil rata-rata resisten ya yang ada di sini. So, jadi gue pikir ini akan untuk dibidik Bitcoin ya. Ini di level sini nih. Nah, di level sini. Ini berapa? 104.300. Oke. Nah, ini yang akan dibidik. Mungkin terdekatnya dia di 103. Ya, kalau kita cek terdekatnya kita pakai Fibo aja deh. Dengan acuan resisten tertinggi dan support terakhirnya ya tenang. Nah, lu bisa lihat area goldennya ada di berapa. Kita bisa lihat 103 apa enggak nih, Bang, area goldennya ya. Kita lihat aja nih. Coba. Wow. Nah, kelihatan kan? Kelihatan gak sih? Sebentar gue gedein. Tuh, di berapa? Area golden Fibo di 0,382 itu berada di 103.400. Jadi apa? Target kenaikan Bitcoin next itu di 103.400 sampai di 104.377 dengan kita compare perbandingan antara beberapa indikator yang kita pakai dengan pola pergerakan market. Ya, intinya seperti itu poinnya.